Selamat malam Bapak Ibu dosen, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 PS1 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan proyek kami yang berjudul Website Media Belajar Sekolah Dasar Kurikulum 2012 Informatika. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah login. Di sini web kami menyediakan 2 login. Yang pertama itu login siswa, yang kedua login admin. Yang pertama kita login sebagai siswa, di mana kita akan masuk ke form register, di mana terdapat nama, email, lanjutkan dengan tanggal lahir, username, password, dan masukkan passwordnya kembali. Klik daftar. Di sini password terkonfirmasi tidak sama. Jadi kita lakukan pengulangan. Registrasi berhasil. Lalu kita masuk ke form login, di mana terdapat username dan password. Kita masukkan kembali username dan passwordnya. Lalu kita klik login. Username atau password salah, kita masukkan kembali. Baik, selanjutnya kita sudah masuk di index users, di mana di index user ini tempat interaksi para siswa untuk belajar mengenai informatika secara dasar. Di sini terdapat navbar yaitu home dan kelas. Kami membuat mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 saja karena mencakup usia anak kelas 1 SD sampai kelas 3 SD masih sangat labil untuk mengetahui pengertian-pengertian dari internet. Kemudian kita akan ke kelas 4. Di sini akan materi yang akan diberikan apa pengertian dari internet dan fungsi-fungsi internet, tujuan, manfaat internet, dampak internet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kelas 5 di sini akan diajarkan pengertian komputer, fungsi komponen sejarah dan gambar komputer. Di kelas 6 akan diajarkan perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak, fungsi perangkat lunak itu apa, sejarah perangkat lunak, dan jenis-jenis dari perangkat lunak. Kemudian kita dapat mengklik menu home, kita akan kembali ke index users. Kemudian kita klik logout untuk keluar dari indeks berikut. Baiklah, hal yang sama kita lakukan juga pada login admin. Kita klik login admin. Register. Sama halnya seperti login pada siswa. Kita masukkan nama, email, tanggal lahir, username,
dan juga password. Kita masukkan passwordnya kembali untuk memastikan. Berhasil registrasi, lanjut ke login. Di mana di login kita sama juga seperti siswa, username dan password. Klik login, username atau password salah, login pada admin Baik, berhasil. saya akan melanjutkan pada bagian admin. Nah, di sini tampilan pada user admin adalah sama seperti user dari siswa, yaitu ada home, kelas dari kelas 4 dan kelas 6. Dan di sini ada perbedaannya, yaitu dari edit. Nah, di edit ini ada from input artikel, yaitu judul, konten, kelas. Nah, pertama kita mencoba untuk memasukkan judul dari artikel yang kita inginkan. Semisal Microsoft, terus kontennya kita membuat file, lalu kelasnya kita misalkan kelas 6, lalu disimpan. Maka simpan data sukses. Jadi data yang sudah diinput tadi akan ada di daftar artikel. Nah, kita juga bisa untuk mengedit atau menghapus dari daftar artikel. Pertama kita coba untuk edit, kita misalkan Microsoft menjadi Word. Lalu kita simpan. Maka data berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita misalkan untuk memasukkan judul. Untuk memasukkan ulang dari judul, konten, dan kelas. Kita misalkan PA1, kontennya kita buat asal saja. Dan kelas 5. Nah, di sini kita akan menunjukkan fungsi dari untuk mengkosongkan. Untuk menunjukkan bahwa fungsi dari mengkosongkan itu berjalan. Nah, selanjutnya kita pergi ke daftar artikel untuk menghapus salah satu data. Kita misalkan menghapus dari nomor 1. Maka data berhasil dihapus. Sekarang kita bisa melihat dari localhost PHP MyAdmin untuk melihat bahwa data dari artikel tadi sudah masuk atau yang sudah di-input tadi sudah tersambung dengan database yang sudah dibuat. Baik, sekian dari penjelasan admin. Terima kasih. Baik Pak, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dari hasil web kami berharap Ibu Bapak dapat memakluminya. Terima kasih Pak, Bu.
Selamat pagi.